Oke teman-teman, jadi kapal sudah sampai di pelabuhan Sebatik. Jadi kita turun ke bawah, tapi kita nunggu Oto keluar dulu baru kita lanjut. Sepeda saya di sana. Jadi kapal sudah sandar di pelabuhan Sebatik tepat jam 7 pagi. Start dari pelabuhan menuju Garuda Perkasa, di mana Garuda ini melambangkan perbatasan dari negara Republik Indonesia. Lanjut, nggak tahu lanjut kemana dulu nih. Soalnya saya mau ke perbatasan, jadi mungkin dari teman-teman sini dulu, baru kita jalan ke perbatasan. Yang paling dipentingkan dalam melanjutkan perjalanan sebuah keharusan bagi petarung penjelajah Nusantara. Nggak terasa sudah 2 tahun di perjalanan ini, merangkum cerita di setiap daerah yang dikunjunginya. Di setiap daerah yang dikunjunginya mempunyai cerita, sejarah, dan pengalaman masing-masing. Indonesia sangatlah indah, saking indahnya Indonesia menyimpan sejuta keeragaman dan budaya. Alam yang tak pernah lepas dengan keindahan. Surga tersembunyi itu memang benar-benar ada di belahan timur Nusantara, Indonesia. Oke teman-teman, seperti biasanya langsung saja kita menuju cerita tentang perjalanan, di mana saya kembali melanjutkan misi lintas pos lintas batas negara yang ada di Indonesia. Perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia. Di dalam perjalanan langsung saja disambut dengan melewati sepanjang jalan perkebunan sawit. Jadi cuaca hari ini memanglah sangat bersahabat. Di dalam perjalanan tiba-tiba cuaca sangatlah asing terasa. Jam 8 sudah berlalu. Akan tetapi sinaran matahari sangatlah kuat dan terasa di kepala akan sumber energi dan sinaran matahari. Menelusuri Pulau Sebatik, Indonesia dan Malaysia merupakan 2 negara bertetangga yang memiliki batas darat dan laut. Salah satu batas darat antara 2 negara di sebuah pulau kecil yaitu Pulau Sebatik. Pulau Sebatik terbelah menjadi 2. Satu bagian masuk ke wilayah Malaysia dan satu bagian yang lain masuk di wilayah Indonesia sebagai pulau yang menjadi batas negara, menjadikan posisi Pulau Sebatik menjadi sangat strategis bagi kedua negara. Akan tetapi persahabatan kedua negara ini menjadi sangat strategis di pulau ini, karena di pulau kecil inilah 2 warga negara dapat saling berkunjungi tanpa direpotkan. Dengan permasalahan administrasi lintas negara yang biasanya rumit, namun ini tidak sama sekali. Ketetanggaan antar kedua negara dapat muncul di Pulau Sebatik, karena di Pulau Sebatik tersebut ditempatkan pasukan militer dari kedua negara untuk menjaga perbatasan negara masing-masing, memerankan misi sebagai pintu kecil yang menjadi jalan untuk membangun hubungan damai antara Indonesia dengan Malaysia ini. Oke teman-temanku, sampai di sini dulu untuk cerita hari ini karena Garuda dan KRI-nya sudah di depan mata. Nanti kita sambung lagi ya ceritanya. Menikmati suasana jalanan sepanjang perkebunan sawit antar kedua negara. Oke, kita sudah sampai di KRI Hargamati di perbatasan Indonesia Malaysia. Garuda Perkasa ini yang dicari-cari tuh, perbatasan Indonesia Malaysia. Si Blue sudah nyampe dia nih. baru di demo dia. Jadi kita tinggal cari yang di rumah, katanya ada perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Katanya dapurnya itu Malaysia atau enggak salah, atau Indonesia. Tapi kita ke sana dulu kan.